risk management-nya, supaya kita ada bahasa yang sama ya, walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah pasti khatam ya terkait dengan topik kita ini. Saya coba lihat memulai dari yang risk management-nya terlebih dahulu, tapi cepat saja hanya sekedar review. Sebentar saya coba lihat materinya. Sebentar ya. Baik, ini hanya sekedar mereview ulang ya, nanti silakan kita berdiskusi ya, kalau perlu berdebat dan menyelaraskannya dengan sasaran kita. Mengapa ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya penyusunan dari rencana strategis, rencana bisnis, dan juga rencana anggaran ya, budgeting plan, itu hipotesis. Dan di sana apabila kita berbasiskan kepada risiko, ya kita bertanya, seberapa besar risiko yang mau kita ambil? Pastikan semua sana tadi itu turbulence lah, dibilang VUCA lah, dibilang tuna lah. Nah itu semua ujung-ujungnya bahasa kita sederhana menafsirkan that risk. Dan dia akan mempengaruhi visi, dan dia akan mempengaruhi misi. Nah, sekarang kita tinggal mindset kita ketika kita menyusun perencanaan strategis ini, seberapa besar risiko yang mau kita terima? Seberapa besar risiko yang mau kita ambil? Ini serius loh Bapak Ibu sekalian, suka tengkar di sini. Karena kan nanti ada divisi perencanaan strategis, nanti ada divisi manajemen risiko. Yang divisi perencanaan strategis mau ngambil risiko. Tapi yang divisi manajemen risiko dan kepatuhan mengatakan jangan ambil risiko. Akhirnya rencana bisnis, rencana strategisnya disusun hanya indah, begitu dieksekusi nggak jalan. Karena di bawahnya terjadi silo ya dalam memandang risiko ini. Tidak satu bahasa, tidak satu kata, ya akhirnya tidak ada itu risk based strategic planning. Kalau dia risk based strategic planning, dari awal udah disepakati berapa besar risiko yang mau diambil atau mau diterima. Nah, jadi ini kita review lagi sedikit ya untuk refleksi. Do I need to take more risk dalam kaitan dengan rencana strategis yang mau saya susun? Begitu rencana strategisnya, paradigmanya mengambil risiko, dia akan beda ceritanya dengan rencana strategisnya kalau menghindari risiko. Ya, termasuk juga translating ke rencana bisnis, bahkan ke anggarannya nanti atau ke budgetingnya. Nah, kesamaan persepsi ini penting. Ya, makanya di strategic shareholder aspiration, ya kita harus sudah menginduksi dan memprovok secara positif agar pemilik saham tuh berpikir mau high risk, higher return atau low risk, low return. Kalau high return, low risk atau low risk, high return, semua orang juga tahu itu. Semua pasti menyukainya. Tapi dalam dunia itu hanya ada dalam dunia mimpi aja ya, kalau yang low risk, high return. Yang ada adalah high risk, higher return, atau low risk, low return. Mana yang kita nanti mau pilih. Nah, disinilah konsep pertanyaannya, apakah kita mau konservatif, ya, ataukah kita mau agresif? Dan inilah yang disebut sebagai apa yang disebut sebagai risk appetite framework, ya, in developing strategic plan. Jadi when we want to develop our strategic plan, it is very important ya for us ya to consider ya to use the framework of risk appetite. When we want to develop our risk appetite, we have also to align ya our risk appetite dengan
kita punya visi dan misi. Tadi pertanyaan Pak Stefanus memang basis banget, sangat penting. Jadi kalau visinya strategic intent atau mission intent atau vision intent, mau yang penting menjadi, ya bisa aja risikonya tinggi. Oke. Nah, di sini ya kalau yang ke kanan itu high risk appetite, ya, atau boleh dikatakan berani mengambil risiko tinggi. Cuma persoalannya, ya persoalannya adalah tinggal kita mau begini, bagaimana nih? Ya, kita harus melihatnya ujung-ujungnya dari rencana strategis kita maupun rencana bisnis kita maupun anggaran kita itu adalah terciptanya long term, ya, long term financial returns, ya, atau katakanlah jangan financial, ya, long term, ya, risk adjusted performance, atau katakanlah disebutnya sebagai sustainable enhanced performance. Jadi ini ada termsnya uang, ya, finansial, cuma kan dikritik oleh teman-teman ya bukan di bagian keuangan. Oke. Nah, namun demikian ya kita perbesar, ya kita katakanlah dia performance. Nah, jadi kita melihat performance itu dalam kaitan dengan risk. Dan di sini ada 3 zona, ya. Sewaktu kita mendevelop, ya, strategic plan itu, kita harus kalau risk based, kita harus melihat, memetakan dan memotret the nexus, ya, between risk and performance. Nah, ada 3 zona. Zona 1 ini adalah zona di mana marginal increase dari risk dibandingkan dengan marginal increase dari performance itu lebih besar marginal increase dari performance. Ya, jadi kalau diambil di daerah sini ya risknya lebih dinaikin misalnya 10%, performance atau returnnya naik di atas 10%. Berarti dari mana kita dapat ini informasinya? Kan muter dia, bulat. Informasinya ini kita ambil dari sekarang disebutnya big data. Jadi tujuan dari big data tadi adalah mengumpulkan informasi baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemudian yang tidak terstruktur itu dilakukan analytics dan dibuat sedemikian rupa terstruktur. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dari perspektif risk, bagaimana hubungan korelasi antara risk dan return. Apakah high risk, low return, udah pasti kita tinggal. Berarti strategi kita di dalam corporate strategi kita, ya kita keluar ya dari bisnis itu. Atau divestasi, kalau kita menggunakan Boston Consulting Group atau McKinsey Matrix. Ya, kalau nanti teman-teman ada yang belum itu, nanti bisa di search di Google. Nah, yang kedua, apabila dia high risk, high return, tetapi lebih besar returnnya dibandingkan dengan risknya, maka kita bisa melakukan investasi. Ya, kalau low risk, low return, ya tergantung perbandingannya di mana. Ya, low risk, tapi returnnya masih lebih besar, kita masih bisa melakukan investasi atau mau melakukan cash flow strategi. Ya, kalau dipakai Boston Consulting Group model, BCG model. Nah, dari sini ya dari ini kalau kita di zona 3 kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Berarti marginal increase dari risk dibandingkan marginal increase dari performance itu lebih besar risknya. Kalau risk dinaikin 10%, performance naik, tapi tidak mungkin lebih dari 10%. Di bawah iya. Nah, ini semua diterjemahkanlah ya sebagai strategi konsensus dengan istilah yang disebut risk appetite. Ya, jadi risk appetite ini penting sekali dalam perspektif kita mendevelop yang namanya rencana strategis maupun rencana bisnis. Kemana kita mau berkiprah? Itu harus ditentukan dari risknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus berbasiskan data. Ya, yang pertama itu. Nah, yang kedua, ya dalam terjemahannya ini sebagai risk appetite, ya tentu dia harus diselaraskan dengan strategic intent. Kalau kita di zona 1, disarankan secara empirik berdasarkan data, kita ambil risk, ya, kita ambil risk, ya, atau kita maju. Kalau kita di zona 3,
ya, atau zona di mana risknya lebih besar daripada return, kita berarti cenderung lebih turnaround strategi. Nah, dari sini ya kita mulai dong berpikir, berarti sebenarnya SWOT analysis itu risk and return dong. Nah, jadi kalau kita summary-kan, kita lakukan analogi, yang namanya SWOT itu kalau dibedakan pertama strength ya dan opportunity. Kalau dikumpulkan dia itu pembentuk dari return dan pembentuk dari performance. Kemudian yang namanya weakness dan threat itu adalah pembentuk dari risk. Bahwa risk itu mengancam dan bahwa risk itu ya memperbesar kelemahan. Nah, jadi sebenarnya dia saudara kembar antara perencanaan strategis dan risk management, antara strategic management dan risk management itu adalah saudara kembar. Beda manifestasi aja. Orang strategi itu harus orang risk. Orang dia ngomong SWOT kok. Bagaimana bisa orang strategi bukan orang risk? Kemudian orang risk itu orang strategis. Karena dia bicara return dan bicara performance. Berarti dia bicara opportunity dan bicara strength. Dan dia bicara risk, berarti dia bicara weakness. Dan juga bicara threat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyusun struktur organisasi, misalnya mau simple dan mau menggabung-gabungkan, gabungkan aja itu risk and strategic planning. Jadi dia karena kembar sebenarnya, SWOT itu adalah strategic planning dan risk itu adalah bicara soal risk and return. Nah, itu yang saat ini risk management itu sering return-nya nggak dibahas, hanya bicara risk aja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita terjemahkanlah ini menjadi risk appetite. Ya, kalau di otoritas jasa keuangan, risk appetite itu diterjemahkan sebagai tingkat risiko yang perusahaan ingin atau bersedia ya mengambilnya atau menahannya atau menerimanya, ya. Provided ya dalam upaya untuk mencapai tujuan strategis dari bank. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam nanti kita menyusun lebih detail ke dalam rencana bisnis dan juga rencana anggaran, yang namanya hubungan nexus risk and return itu harus dibedah, diuraikan lebih lanjut, ya, bukan hanya organization wide, bukan hanya insurance company wide, bukan hanya bank wide atau bukan hanya dana pensiun wide, tetapi dibedah berdasarkan portofolionya. Jadi atau bahkan cabangnya, atau bahkan per jenis risikonya, nanti begitu. Jadi kalau teorinya kan tadi gampang, tapi dalam kenyataan ini kita harus bikin banyak matriks. Misalnya, kita harus buat hubungan risk and return untuk portofolio A. Ya, katakanlah perusahaan kita punya 3 portofolio, beda-beda. Secara corporate wide atau organization wide dia memang ada. Tapi begitu dibedah ke dalam, di-unpack gitu, dibuka, ternyata isinya untuk portofolio ya yang A, dia ada di zona 1. Berarti produk A atau portofolio A bisa dikencengin, bisa risk taker dalam perencanaan strategis kita. Nah, berarti implikasinya ke budgetingnya agak sedikit beda. Nah, tetapi ya portofolio B ceritanya bisa ada di zona 3. Berarti portofolio B untuk sementara dalam perencanaan strategis kita tahan dulu. Gitu loh. Kita tahan dulu dia. Jangan kebablasan. Karena kan informasi intelligence kita dari risk itu mengatakan bahwa ini high risk tapi lower return. Berarti ditahan. Nah, kalau yang komoditi C atau portofolio C, dia di zona 2, berarti bisa turn around, wait and see, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, risk management itu benar-benar merupakan rambu. Dia bisa menjadi rem, dia bisa menjadi gas, ya, yang diterjemahkan, ya dikopling juga di dalam perumusan rencana strategis kita selama 5 tahun, sekurang-kurangnya. Rencana strategis minimum 5 tahun. Ya, ada yang bikin 10 tahun, ada yang 25 tahun loh. Kalau di pemerintah namanya RJPP. Nanti ada RPJMN. RPJPP 25 tahun, nanti ada RPJMN 5 tahun, berarti nanti baru ada rencana kerja pemerintah per tahun.
atau RKAT di kita. Baik.